Oke, Bray, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereview mobil second yang barusan saya dapat. Mobil ini keluaran dari Korea, Hyundai i20, transmisi manual. Kebetulan mobil ini belum saya apa-apai, barusan dapat dari Jakarta, saya bawa ke Jawa Timur. Oke. Nanti kita akan kupas tuntas kelebihan dan kekurangan mobil second yang saya miliki ini, Hyundai i20. Nanti kita ketahui bersama apa kelemahan kelebihannya. Oke, ikuti terus video saya. Oke, kali ini saya ditemani dengan sahabat saya, tetangga saya. Kali ini kita akan tes ride jalan mulai dari rumah sampai ke daerah-daerah yang tanjakan, daerah yang jelek. Kita coba kekurangannya apa mobil ini dan kelebihannya apa. Oke, siap. Mas Bray, kita udah jalan dan melewati beberapa tipe-tipe jalan. Ini kita sedang jalan ke arah pegunungan di kota Mojokerto, di daerah Pacet, dan di sana tanjakannya sangat tinggi sekali. Kita akan coba kita lihat performa mesin dari Hyundai i20 ketika di jalan tanjakan seperti apa. Sudah memasuki area pegunungan. Jadi Pacet ini menghubungkan antara Kabupaten Mojokerto dan Batu Malang, Jawa Timur. Cuman aksesnya di sini cuman bisa dilewatin mobil-mobil kecil saja karena tanjakannya lumayan tinggi. Curam juga di sini. Nanti setelah kita nyampe di atas, kita akan ngobrol, kita kupas tuntas. Kesimpulannya bahwa Hyundai i20 ini naik ke tanjakan tertinggi di kota Mojokerto seperti apa, dan kita akan kupas tuntas kesimpulan dari eksterior dan interior mobil ini, mesinnya seperti apa, apakah nanti terjadi panas suhu mesinnya atau gimana, kita lihat nanti.
kita sementara masih lanjutkan perjalanan. Perjalanan kita masih jauh, nyampe di tanjakan tertinggi Kota Mojokerto. Saya masih di gigi 2, sementara tanjakan udah mulai lumayan tinggi ini. RPM masih di angka 1500, 2000. Oke, naik terus. Apa deh? Saya masih di gigi 2, sementara RPM masih di angka 3000 RPM. Jadi saya rencana mau masuk ke gigi 3, cuman saya nggak berani. Habis ini ada tanjakan tinggi. Jadi saya masih bertahan di angka di RPM di gigi 2 dulu. Kesimpulannya kalau sementara ini saya pakai Hyundai i20, posisi jalan tanjakan tinggi. Coba lihat samping seperti apa. Saya rasa Hyundai i20 handal dalam tanjakan. Nah, ini di depan kita ini ada spot tanjakan lumayan tinggi juga, ini curam ini. Biasanya orang-orang di sini disarankan untuk pakai gigi 1. Coba ini saya masih pakai gigi 2. Ternyata kehabisan nafas. Seperti slalom ini. Ban saya sampai kedengaran nggak tadi? Kedengaran nggak, Bray? Kedengeran. Oke. Karena jalannya nikungnya terlalu tajam. Pas tanjakan juga. Ini saya masih di gigi 2 ini. Kalau ngelihat dari aturannya di situ, itu kalau tanjakan itu posisinya dianjurkan di gigi 1. Mesinnya panas. Kita cari tempat istirahat dulu. Jadi tadi temperatur sempat naik karena waktu tanjakan ini saya masih pakai AC. Nah, ini nggak bisa nafas juga ini. Sekarang temperatur udah normal lagi. Memang disarankan di sini kalau pas tanjakan nggak pakai AC. Gigi 2 RPM 1500, kehabisan nafas. Masuk gigi 1. Cari amannya dulu aja. Satu. Lihat di sini temperatur udah mulai naik. Kita
kita cari tempat istirahat dulu. Sepertinya depan masih nanjak. Sementara itu kita cari tempat istirahat dulu. Oke, jadi seperti yang kita lihat saat ini, kita belum mencapai tanjakan tertinggi di Kabupaten Mojokerto, belum mencapai tanjakan sampai ke Kota Batu. Kondisi mesin kita udah mulai terasa panasnya, jadi saya nggak berani melanjutkan perjalanan ke puncak tertinggi sampai ke Kota Batu. Sementara itu kondisi sekarang ini kita lihat nunggu ademnya mesin dulu, baru kita lanjutkan untuk balik lagi ke Kota Mojokerto. Sementara itu nanti kita review habis-habisan, kesimpulannya pakai Hyundai i20 seperti apa. Kebetulan mobil saya ini keluaran tahun 2010, dan saya akan menyimpulkan nanti minusnya mobil saya ini apa, supaya untuk om-om semua yang mau pakai Hyundai i20 buat pertimbangan bekasnya seperti apa dan kerusakannya di mana, nanti kita bisa intinya kita bisa mereview bagaimana perbaikan yang harus dilakukan untuk mobil ini. Ternyata kita dapat teman sekarang, rivalnya ya. Sama-sama kepanasan. Jadi di tanjakan ini dua-duanya ini nggak tahu ini mobilnya siapa, dia juga kepanasan juga. Ternyata sama. Oke, ternyata setelah perjalanan sampai setinggi ini, jadi kita sudah ada 3 teman lagi. Ini yang satu tadi Toyota Yaris, rivalnya ini. Kemudian ada lagi pojok sana, ada Terios, dan ada lagi depan ada Hyundai Gear. Ternyata kesimpulannya sama saja, mobil-mobil seperti ini ternyata di tanjakan yang setinggi ini rata-rata panas. Oke. Ya, sementara kita lihat kondisi jalan yang barusan kita lewati, jadi memang wajar saja kalau mobil-mobil kita ini, mobil yang lewati di sini kepanasan. Ya, ini yang Gear. Kita lihat, ini belum habis sebenarnya, tanjakannya masih panjang. Namun ya seperti kita ketahui, memang benar-benar secara umum sama, mobil yang lewat di sini ternyata banyak yang nggak kuat, yang overhead. Kita akan lanjutkan perjalanan kita nanti, jadi kita putuskan untuk tidak melanjutkan ke atas. Om Bray, Mas Bray, Mbak Bray, semuanya, ini adalah akhir perjalanan kita mencapai di puncak tertinggi. Namun dengan Hyundai i20 ini, saya rasa untuk medan tanjakan tidak memungkinkan. Dan seperti yang kita lihat tadi, ada juga temennya, ada Toyota Yaris rivalnya ini, kemudian ada Terios, Hyundai Gear. Saya rasa sama saja. Jadi ketika naik di tanjakan, performance faktor itu mungkin jadi bukan karena mobil ini minus atau bagaimana dari barunya, tapi karena memang minim perawatan atau mungkin air yang dipakai kurang bagus atau oli yang dipakai di mobil ini kurang, harus diganti. Jadi sebenarnya kalau mobil normal dengan tanjakan yang seperti yang kita lalui tadi, harusnya masih bisa naik ke atas. Namun performa mesin bekas, mesin second
dari bentuk, saya rasa kalau dari depan mobil ini, saya rasa kalau bentuknya untuk dengan harga mobil yang 75 juta sampai 90, saya rasa masih cukup sporty. Jadi ciri khasnya Hyundai ini i20, dia ada garis seperti mobil-mobil Eropa pada umumnya di kap mesin. Kemudian kalau kita lihat dari samping, seperti mobil ini kayak gimana gitu bentuknya, kayak kurang sporty lah. Kemudian dari samping ya lumayan, jadi garis-garis ototnya masih kelihatan. Nah ini oke. Belakang cakep, saya rasa masih pantas lah. Jadi kalau untuk di bentuk dari belakang masih bagus. Dari samping kiri oke. Kemudian kita lihat dari interior. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi waktu saya berangkat, untuk fasilitas mobil ini saya rasa masih cukup baik. Artinya kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, ada tilt steering, kemudian audio power di setir, kemudian interior, semuanya masih, fasilitasnya masih bagus sekali dibandingkan dengan rival-rivalnya. Kemudian untuk apa lagi ya, saya rasa cukup sih untuk interior. Ya intinya kalau dari interior bagus lah. Dari suspensi oke. Kemudian bodi oke. Performa mesin yang kurang bagus ketika ditanjakan. Oke. Inilah Hyundai i20.